Kebenaran itu seperti matahari. Kamu bisa menutupinya untuk sementara waktu, tapi dia tidak akan pernah hilang. Dia akan selalu mencari celah untuk bersinar. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas sebuah momen yang sangat penting, bukan hanya sekedar gosip selebriti, tapi sebuah pelajaran tentang keberanian, ketegaran, dan bagaimana hukum bekerja untuk mereka yang mencari keadilan. Kita sedang membicarakan kasus yang sedang hangat-hangatnya yang melibatkan nama-nama besar, Wardaty Namawa, Insanul Fahmi, dan Inarah Rusli. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan yang sangat dalam dan detail ini, saya ingin menyapa teman-teman semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan dipenuhi rezeki yang berkah. Saya penasaran, video ini sampai ke daerah mana saja ya? Coba absen dulu di kolom komentar di bawah. Apakah ada yang menonton dari Aceh, dari Makassar, Surabaya, atau mungkin dari Papua? Tuliskan hadir dari nama kota kalian di kolom komentar. Kita lihat seberapa luas keluarga online kita hari ini. Dan bagi kalian yang baru pertama kali mampir atau yang sudah sering nonton tapi belum sempat memencet tombol itu, yuk tekan tombol subscribe sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasinya. Di sini kita membahas berita bukan hanya dari kulit luarnya, tapi kita bedah sampai ke akar-akarnya dengan perspektif yang positif dan membangun. Sudah? Oke, mari kita masuk ke inti permasalahannya. Teman-teman, tanggal 4 Desember 2025 kemarin menjadi hari yang sangat menentukan. Ini bukan hari biasa bagi seorang influencer bernama Wardaty Namawa. Jika kita melihat ke belakang, memutuskan untuk membawa masalah rumah tangga ke ranah hukum bukanlah hal yang mudah. Itu butuh keberanian yang luar biasa. Banyak orang mungkin memilih diam, memendam rasa sakit, atau sekedar curhat di media sosial tanpa ujung pangkal, tapi tidak dengan Wardatyna. Pada hari Kamis itu, Wardaty Namawa melangkahkan kakinya ke Polda Metro Jaya. Ini adalah langkah konkret. Ini adalah langkah dari seorang wanita yang ingin segala sesuatunya jelas, terang benderang, dan diselesaikan sesuai aturan yang berlaku di negara kita. Dia datang tidak sendirian, tentu saja, didampingi oleh tim kuasa hukumnya yang solid, Dharma Praja Pratama dan Fadly Faisal. Wardatyna hadir untuk memenuhi pemeriksaan. Konteksnya apa? Ini adalah tindak lanjut dari laporan yang sudah ia layangkan sebelumnya. Nada datar dugaan perzinaan yang menyeret nama suaminya sendiri, Insanul Fahmi, IF, dan juga Inarah Rusli, IR. Bayangkan posisi Wardatyna saat itu, berdiri di depan gedung kepolisian, membawa beban emosional yang berat, namun harus tetap tegar untuk menjalani prosedur hukum. Ini adalah momen di mana drama kehidupan nyata bertemu dengan ketegasan hukum, dan dari sinilah cerita 4 jam yang melegakan itu dimulai. Mari kita bedah apa yang terjadi di dalam sana. Berdasarkan informasi yang kita himpun dari Liputan 6, pemeriksaan ini bukanlah pemeriksaan kilat. Wardaty Namawa berada di dalam ruang penyidik selama kurang lebih 4 jam. Pemeriksaan dimulai sekitar pukul 10 pagi dan baru selesai sekitar setengah 3 sore. Durasi 4 jam ini menyiratkan banyak hal positif. Ini berarti penyidik kepolisian bekerja dengan sangat teliti. Mereka tidak hanya sekedar bertanya apa kabar lalu selesai. Tidak. Ada total 26 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik kepada Wardatyna. Angka 26 ini bukan angka yang sedikit untuk sebuah berita acara pemeriksaan. Setiap pertanyaan pasti dirancang untuk menggali detail, kronologi, dan konsistensi cerita. Kenapa saya bilang ini positif? Karena ini menunjukkan bahwa pihak kepolisian merespon laporan masyarakat dengan serius. Mereka ingin memastikan bahwa setiap tuduhan memiliki dasar dan setiap kesaksian tercatat dengan rapi. Bagi Wardatyna, ini adalah kesempatan emas. Selama 4 jam itu, dia memiliki panggung resmi untuk menceritakan versi kebenarannya, didengarkan oleh penegak hukum, dan dicatat sebagai dokumen negara. Kuasa hukumnya, Dharma Praja, menegaskan bahwa kliennya sangat kooperatif, menjawab semua pertanyaan dengan lancar.
Ini adalah tanda dari seseorang yang siap, seseorang yang tidak menyembunyikan sesuatu. Ketika kita jujur, ketika kita memegang kebenaran, menjawab 26 pertanyaan atau 100 pertanyaan sekalipun tidak akan menjadi masalah, bukan? Nah, ini adalah bagian yang paling menarik dan krusial dari berita ini. Di era digital tahun 2025 ini, kejahatan atau pelanggaran mungkin bisa dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, tapi jejak digital hampir mustahil untuk dihapus sepenuhnya. Dalam pemeriksaan kemarin, pihak Wardatina Mawa tidak datang dengan tangan kosong. Mereka tidak hanya membawa katanya atau dengarnya, mereka membawa bukti elektronik. Tim kuasa hukum Fadli Faisal secara eksplisit menyebutkan bahwa mereka telah menyerahkan bukti-bukti kunci kepada penyidik. Apa saja itu? 1. Rekaman CCTV. 2. Bukti chat, percakapan. Mari kita analisis dampaknya. CCTV, Closed Circuit Television. CCTV adalah saksi bisu yang paling jujur. Dia tidak memihak, dia tidak bisa disuap, dan dia merekam apa adanya. Penyerahan bukti CCTV ini adalah langkah skakmat dalam banyak kasus hukum. Jika dugaan perzinaan ini memiliki rekaman visual yang menempatkan para terlapor di lokasi dan waktu yang sama, atau menunjukkan interaksi tertentu, maka ini menjadi alat bukti petunjuk yang sangat kuat bagi kepolisian. Keberadaan CCTV ini memvalidasi bahwa laporan Wardatina bukan sekedar asumsi cemburu buta, tapi berdasarkan data visual. Bukti chat. Selain visual, ada teks, percakapan. Di zaman sekarang, dinamika hubungan seringkali terekam jelas dalam aplikasi pesan singkat. Bukti chat yang diserahkan Wardatina, yang menurut pengakuannya sudah dijelaskan secara terstruktur, bisa menjadi gambaran konteks. Apa yang dibicarakan? Bagaimana kedekatan mereka? Apakah ada janji temu? Semua itu akan dirangkai oleh penyidik menjadi satu konstruksi hukum yang utuh. Wardatina mengatakan, tadi pemeriksaan sudah semua detail, semua sudah terstruktur, sudah saya sampaikan bukti CCTV, chat, semuanya sudah saya jelasin semua terstruktur. Kata kuncinya di sini adalah terstruktur. Ini menunjukkan bahwa Wardatina adalah wanita yang cerdas dan rapi. Dia tidak emosional meledak-ledak tanpa arah. Dia menyusun buktinya, merapikan argumennya, dan menyajikannya secara sistematis kepada hukum. Ini adalah sikap yang patut kita acungi jempol. Setelah keluar dari gedung Polda Metro Jaya, ada satu kata yang diucapkan Wardatina yang menurut saya sangat powerful, lega. Alhamdulillah sudah lega katanya. Teman-teman, mari kita berempati sejenak. Menyimpan dugaan perselingkuhan atau perzinaan pasangan itu rasanya seperti membawa batu besar di dalam dada. Ada rasa sakit, ada rasa dikhianati, ada rasa malu, dan ada ketidakpastian. Namun, ketika dia berhasil melaporkannya, menjalani pemeriksaan, menyerahkan bukti, dan menjawab semua pertanyaan, batu besar itu perlahan terkikis. Kata lega di sini bukan berarti dia bahagia atas kehancuran rumah tangganya. Bukan, tapi lega karena dia telah melakukan apa yang benar. Dia telah berjuang untuk harga dirinya. Dia telah melepaskan beban itu kepada pihak yang berwenang. Kelegaan ini adalah langkah awal dari proses penyembuhan, healing. Tidak peduli bagaimana hasil akhirnya nanti, fakta bahwa dia sudah berani bersuara dan menempuh jalur legal adalah kemenangan mental tersendiri. Dia tidak lagi menjadi korban pasif, tapi menjadi subjek aktif yang memperjuangkan keadilan. Kita harus mengapresiasi ketegarannya. Di tengah sorotan kamera wartawan, di tengah gosip netizen, dia tetap berdiri tegak, wajahnya menyiratkan harapan, dan dia berserah diri pada proses. Insya Allah, semoga berjalan lancar, ujarnya. Sebuah kalimat yang menunjukkan kepasrahan kepada Tuhan setelah usaha maksimal dilakukan. Tentu saja, dalam setiap kasus besar selalu ada bumbu-bumbu atau serangan balik. Sempat beredar kabar burung atau isu bahwa Wardatina Mawa dilaporkan balik atas dugaan akses ilegal data pribadi. Ini adalah taktik yang umum terjadi. Ketika seseorang melapor dengan bukti chat atau data dari HP pasangan, seringkali pihak lawan menyerang balik dengan UU ITE atau tuduhan pencurian data. Namun, lihatlah bagaimana respons pihak Wardatina. Apakah mereka panik? Apakah mereka marah-marah di media sosial? Tidak.
Kuasa hukumnya, Fadly Faisal, memberikan tanggapan yang sangat profesional, tenang, dan berkelas. Dia mengatakan bahwa mereka belum menerima panggilan atau laporan apapun terkait hal tersebut. Belum ada panggilan ke klien saya, kalau dari kami memang belum tahu. Jadi, hingga saat ini, mungkin kami belum bisa memberikan keterangan apapun, pungkas Fadly. Ini adalah respons yang cerdas. Jangan menanggapi rumor yang belum valid. Jangan menghabiskan energi untuk sesuatu yang belum tentu ada. Mereka fokus pada laporan utama mereka, yaitu dugaan perzinaan, dan tidak terdistraksi oleh gangguan di pinggir jalan. Ini mengajarkan kita untuk tetap fokus pada tujuan utama, goal-oriented. Jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya. Sikap tenang ini justru menunjukkan bahwa pihak Wardatina merasa kuat dengan posisi hukum mereka. Teman-teman, dari berita yang dirangkum dari Liputan 6 ini, ada banyak sekali hal positif yang bisa kita ambil sebagai pelajaran hidup, terlepas dari siapa yang benar atau salah nantinya di mata hakim. 1. Hukum adalah panglima. Wardatina mengajarkan kita untuk percaya pada sistem, daripada main hakim sendiri, melabrak di jalanan, atau membuat keributan fisik yang merugikan. Dia memilih jalur elegan, jalur hukum. Ini adalah ciri masyarakat modern yang beradab. Biarkan bukti yang bicara, biarkan penyidik yang bekerja. 2. Pentingnya dokumentasi. Pelajaran praktis bagi kita semua. Selalu waspada dan arsipkan segala sesuatu. Di era ini, bukti digital adalah raja. CCTV dan riwayat chat yang diserahkan Wardatina menjadi bukti bahwa kebenaran butuh pendukung yang nyata. 3. Ketenangan adalah kekuatan. Sikap Wardatina yang lega dan tim pengacaranya yang tenang menghadapi isu serangan balik menunjukkan kematangan emosional. Dalam menghadapi badai kehidupan, panik tidak akan menyelesaikan masalah. Ketenangan, persiapan yang matang, dan doa adalah kuncinya. 4. Transparansi. Dengan hadirnya saksi-saksi yang dibawa oleh pihak Wardatina, kasus ini menjadi semakin transparan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Ini bagus untuk kepastian hukum bagi kedua belah pihak, baik pelapor maupun terlapor. Kasus ini masih akan bergulir. Setelah pemeriksaan pelapor, Wardatina, biasanya polisi akan memanggil saksi-saksi lain, memeriksa bukti CCTV di laboratorium forensik digital, dan nantinya memanggil pihak terlapor, Insanul Fahmi dan Inara Rusli. Harapan kita sebagai penonton dan masyarakat tentu saja yang terbaik. Kita berharap kebenaran yang sebenar-benarnya akan terungkap. Jika memang terjadi pelanggaran hukum, maka sanksi harus ditegakkan demi keadilan. Namun, jika ada kesalahpahaman, hukum juga yang akan meluruskannya. Kita juga mendoakan agar Wardatina Mawa terus diberikan kekuatan dan ketabahan. Proses hukum itu melelahkan, menguras energi dan biaya. Tapi melihat senyum kelegaan dan kata Alhamdulillah yang dia ucapkan pasca pemeriksaan 4 jam itu, kita optimis dia bisa melewatinya dengan baik. Bagi pihak terlapor, ini juga momen pembuktian di mata hukum. Semua warga negara memiliki hak yang sama untuk membela diri. Biarkan proses ini berjalan di koridor yang semestinya, tanpa intervensi dan tanpa drama yang tidak perlu. Teman-teman, itulah pembahasan mendalam kita tentang berita terbaru dari kasus Wardatina Mawa vs Insanul Fahmi dan Inara Rusli. Dari 4 jam pemeriksaan dan 26 pertanyaan di Polda Metro Jaya, kita belajar bahwa keadilan itu harus diperjuangkan. Kita melihat bagaimana bukti CCTV dan chat menjadi ujung tombak dalam pembuktian modern. Dan yang terpenting, kita melihat bagaimana ketenangan hati, lega, bisa didapatkan ketika kita berani jujur dan menyerahkan masalah kita pada ahlinya. Kasus ini bukan sekedar berita selebriti lewat, ini adalah cerminan realitas sosial kita, tentang kesetiaan, tentang kejujuran, dan tentang keberanian wanita. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah langkah Wardatina menyerahkan bukti CCTV ini akan menjadi kunci utama yang membuat kasus ini terang benderang, atau kalian punya pandangan lain tentang rumor serangan balik tadi? Saya sangat ingin membaca diskusi cerdas kalian di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dengan bahasa yang sopan dan positif. Jangan lupa,
Tuliskan opini kalian dan sertakan juga asal daerah kalian bagi yang belum sempat absen di awal tadi. Terima kasih banyak sudah menyimak narasi panjang ini sampai detik terakhir. Dukungan kalian dengan cara menonton, like, dan share video ini sangat berarti agar kita bisa terus menghadirkan konten-konten analisis berita yang berkualitas, tajam, dan berimbang. Sekali lagi, jika kalian menyukai pembahasan mendalam seperti ini, jangan lupa subscribe channel ini. Sampai jumpa di video analisis berikutnya. Tetaplah kritis, tetaplah positif, dan sampai jumpa. Salam keadilan.